Oke, halo semua, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Muli Saham di seri Top Gainers. Di sini saya mau bahas mengenai 5 saham Top Gainers teratas dengan value transaksi di atas 5 miliar. Jadi malam ini saya mau bahas mengenai saham PBRX, Pico, KREA, MPPA, dan terakhir saham PANI. Oke, sebelum lanjut saya mau disclaimer on dulu. Video ini bukan ajakan jual atau beli. Ini hanya sharing-sharing saja dari saya. Keputusan investasi dan trading tetap ada di tangan Bapak Ibu masing-masing. Oke, tanpa basa-basi, yang pertama kita bahas adalah saham PBRX. PBRX masih lanjut menguat ya. Sejak kemarin ada potensi lanjut naik, dan kemarin saya sarankan untuk sabar dulu, tunggu di bawah, tapi ternyata tidak didapatkan, maksud saya. Malah lanjut lagi naik ke atas, bahkan breakout dari resisten terdekatnya di harga 119 sampai dengan 122. Bahkan tadi siang ya sudah menyentuh area high sebelumnya, yaitu di harga 136-an. Dan secara teknikal ini sudah berpotensi akan koreksi ya, tapi kita lihat nanti ke depannya. Dan saya di sini mau bahas mengenai broker summary hari ini dulu. Untuk broker summary hari ini cukup biasa saja ya, tidak ada akumulasi yang sangat besar juga. Pembelian besar dari DH, BR, KI, dan ini mungkin retail-retail yang ikutan trading ya, yang ikutan spekulasi. Kemudian penjualnya ada YB, YP, CC. Penjualan terbesar oleh YB. Oke, menurut saya biasa saja secara teknikal, maksud saya secara broker summary hari ini. Coba kita cek dari money flow sebelum-sebelumnya. Harusnya money flow-nya juga jelek ya. Ini seperti biasa, ini saham yang sedang dispekulasikan oleh para trader, maka retailnya terus masuk dan harga terus naik. Ini sama seperti saham SMSM saat pertama kali naik ya. SMSM ini saat pertama kali naik di awal-awal besar, maksud saya SMDM. Saat pertama kali peningkatan besar, retailnya juga ikutan masuk. Ini adalah pergerakan yang dilakukan oleh para big player dengan kode broker retail ya. Jadi menurut saya untuk pergerakan PBRX tidak akan bisa dilihat secara broker summary, jadi harus fokus terhadap bid overnya dan juga pergerakan dari big playernya. Jadi tidak bisa menggunakan kode broker ini. Tapi overall terlihat dari sini masih terlihat akumulasi ya. Di sini buyer ada 25, seller ada 37. Jadi menurut saya masih ada potensi, mungkin ada kenaikan lagi ke depannya, tapi potensi terkuatnya akan turun dulu ke area bawah. Untuk sabar dikit dulu ke area bawah. SMDM. SMDM saat itu saat kenaikan tinggi, kemudian koreksi dulu, kemudian lanjut lagi naik ke atas. Jadi kita harus ikuti pergerakan seperti SMDM lalu. Tunggu koreksi dulu, nanti saat koreksi dan secara teknikal menarik, kita bisa spekulasi entry kembali. Ini trading plan-nya gagal karena tidak turun lagi ke arah bawah. Saya lebih suka untuk menunggu PBRX di area bawah sini, atau mungkin di area bawah lagi ya, di bawah sini. Oke, seperti itu aja. Menurut saya PBRX tidak ada area entry yang menarik. Menurut saya kalau misalnya Bapak Ibu masih mau beli, Bapak Ibu bisa buat trading plan sendiri. Saya tidak bisa buatkan karena sudah terlalu berisiko. Saya tidak ingin merekomendasikan saham yang sudah terlalu berisiko seperti ini. Lebih baik tunggu di area bawah atau cari saham lain yang masih ada di area support dan juga diakumulasi oleh bandar. Oke, seperti itu aja untuk PBRX. Lanjut ke saham selanjutnya adalah saham Pico. Untuk saham Pico, broker summary hari ini cukup menurut saya sangat menarik ya. Oke, sangat menarik karena MG beli sangat luar biasa besar, 12 miliar. Dan sisanya belinya hanya 230 juta ke bawah ya. Ini sangat jomplang antara 12,2 miliar dengan 200 juta. Dan AVG MG juga ada di harga 430. Ini cukup atas ya, bisa dibilang cukup atas di area tengah-tengah sini. Jadi menurut saya mungkin ada potensi melanjutkan kenaikan ke atas kembali. Oke, back to sini sebentar ya. Oke, sebenarnya bisa juga ke sini. Sepertinya yang potensi turun belum dulu ya, karena masih ada potensi break high lagi karena ada MG yang beli sangat luar biasa besar. Jadi kita harus pantau support-support yang terdekatnya dulu karena masih ada potensi lanjut naik ke atas. Sebentar.
430, buy value 12 miliar. Kalau Pico ini satu lotnya oke, ini tebal sekali bitnya, masih ada potensi lanjut naik ke atas. Pico ini satu papannya mungkin sekitar 2000 lot ya, ini hitungannya 2000 lot, 2000 dikali 460 deh. Satu papannya nilainya 92 juta. Kalau misalnya diguyur oleh MG, ada potensi guyuran ke bawahnya berapa ya, kira-kira 90 jutaan dikali dengan, atau jangan deh, 100 jutaan. Sebentar ya, 12 miliar, 12,3 miliar dibagi 100 juta. Kalau misalnya langsung guyur, ada potensi turun sekitar 120-an papan ya. Oke, langsung ARB berjilid. Jadi menurut saya mungkin masih ada potensi untuk lanjut naik ke atas dulu sebentar, ke area atas dulu, kemudian lanjut turun lagi ke bawah, karena di atasnya bisa cicil jual oleh Bandar Pico. Jadi menurut saya ini masih sangat menarik secara buy value ya, karena MG-nya beli sangat luar biasa besar. Jadi sudah biasa kalau misalnya MG tiba-tiba beli besar dan pembelian lainnya kecil, pasti besok langsung diangkat naik lebih tinggi lagi. Seperti contoh saham yang kemarin ya, kalau tidak salah saham apa ya, sebentar. Oke, seperti contoh ini saham Raja. Saat broker summary kemarin, MG beli luar biasa besar dibandingkan pembeli yang lain, dan juga ini pembeliannya saat di AVG-nya yang cukup dekat dengan harga close-nya. Close 990, AVG Bandar MG ada di 962. Kemudian esoknya langsung diangkat naik tanpa koreksi dulu, jadi ada potensi. Untuk Pico juga seperti itu. Ini MG-nya masih belum jualan besar ya, jadi masih ada potensi. Raja juga masih lanjut naik ke atas. Kita back to Pico. Jadi Pico masih ada potensi besok lanjut naik ke atas, mungkin langsung break out dari high sebelumnya ya, atau mungkin menyentuh high sebelumnya dulu, kemudian koreksi lagi, kemudian diangkat lagi oleh Bandar MG ke atas lagi, jauh lebih ke atas lagi, mungkin sampai 600-an ke high sebelumnya di 575, atau mungkin lewat dikit deh ke atas, mungkin sampai 600-an lagi. Seperti itu. Jadi menurut saya Pico masih sangat-sangat menarik untuk dipantau ya. Berarti ini hapus dulu, peluang terjadi ini masih kecil karena MG-nya masih banyak barang di sini. Sekarang saya mau cek dari sini dulu money flow-nya. Harusnya money flow-nya juga sangat bagus ya. Retail keluar, institusi keluar diganti oleh zombie. Ini broker MG dianggap zombie oleh algoritma dari Neo BDM. Sekarang saya cek secara teknikalnya dari chart daily seperti itu, dari chart hourly mungkin bisa di sini. Ini bisa menjadi area support yang sangat kuatnya antara 450 sampai dengan harga 460-an. Ini bisa menjadi area support kuat. Kemudian support terkuat lainnya adalah di harga 400 sampai dengan harga 410. Kalau Bapak Ibu mau beli di antara tengah-tengah situ, mungkin di harga AVG dari Bandar di 430-an juga boleh. Tapi gunakan money management yang terukur ya. Jadi misal beli di sini dikit dulu, dikit saja dulu. Kalau misalnya naik bersyukur, yang penting cuan. Tapi kalau misal turun lagi bisa beli lagi lebih banyak lagi di sini, sehingga AVG Bapak Ibu bisa ada di area bawah dan resikonya jadi lebih kecil. Seperti ini. Saya lebih suka trading plan seperti ini sih untuk saham Pico. Kemudian TP terdekat mungkin sebentar, saya gunakan chart daily dulu. Tarik Fibonacci dari low ke high, mungkin bisa ke sini. Low ke high di sini mungkin bisa sampai ke 78,6% dulu ya. Yang kebetulan adalah high dari tanggal 10 Oktober. Di sini, tapi kalau misalnya berhasil bertahan lagi di atas sana mungkin bisa sampai ke arah sini. Tapi menurut saya ada peluang seperti ini pergerakannya, tapi belum tentu benar, tapi ini ada potensi seperti ini. Besok mungkin akan naik-naik dulu ke atas sebentar. Kemudian di area sini pantau kalau misalnya terjadi distribusi, terlihat dari bid overnya, dan ternyata end of day-nya MG sudah jualan besar, jadi harus hati-hati. Tapi kalau misalnya MG belum jualan besar, tapi masih terus akumulasi, masih ada potensi lanjut naik ke atas ke
mungkin ke harga sini dulu yang terdekat di tengah-tengah antara 100 sampai 78,6%. Dan kalau di sini sudah mulai ada ciri-ciri distribusi dari MG, maka ada potensi turun lebih dalam lagi jauh ke bawah karena pesta sudah selesai. Kemudian kalau misalnya besok ternyata langsung turun ke area bawah, bisa jadi di sini MG sudah jualan duluan ya. Karena cukup ada jarak juga antara harga sekarang dengan AVG dari bandar. Saya tandain dulu AVG-nya ada di 432. Di sini cukup dekat ya sebenarnya. Maksud saya cukup jauh. Jadi kalau misalnya di sini ada distribusi dulu, mungkin bisa terlihat, dan di sini mungkin banyak retail yang terjebak ya kalau misalnya besok ARB. Kalau misalnya besok di sini sudah mulai masif penjualannya dan pagi-pagi transaksi sudah sangat besar, kemungkinan MG sudah mulai jualan-jualan di atas ini, dan ada potensi kalau misalnya benar sudah jualan, ada potensi pesta di Biko udah selesai, jadi langsung turun lagi lebih dalam lagi ke area bawah. Jadi saya mungkin menyarankan Pico hanya untuk yang scalping dan bisa membaca bid offer. Kalau misalnya tidak bisa membaca bid offer dan tidak jago scalping, lebih baik cari saham lain yang lebih aman saja. Jangan gunakan trading plan technical di sini karena sering tidak mengikuti teori teknikal ya. Oke, seperti itu aja untuk Pico. Menurut saya hanya cocok untuk yang punya jiwa agresif. Untuk yang jiwa aman seperti saya dan konservatif, lebih baik jauhi saham ini. Lebih baik pilih saham lain yang lebih aman, yang ada di support dan juga sedang diakumulasi oleh bandar. Seperti itu aja. Lanjut ke saham selanjutnya adalah saham KREA. Ini juga sama seperti saham Pico, pergerakannya sangat tidak jelas ya ini. Bandarnya suka bermain-main dengan bid offernya dan juga suka bermain-main dengan pergerakan tidak mengikuti teori analisa teknikal. Walaupun sesekali mengikuti saat turun dia mantul dari support, tapi kenaikannya itu sering mendadak. Dan juga turun, maksud saya naiknya sering mendadak, turunnya juga sering mendadak karena diguyur oleh bandar seperti ini contohnya. Saat mantul di sini naik, kemudian tiba-tiba diguyur besar-besaran. Saya kira ada potensi diguyur lagi ke bawah karena bandarmologinya kemarin kurang bagus ya harusnya. Bandarmologinya kurang bagus kemarin, tapi ternyata hari ini dinaikkan kembali. Ini pergerakan yang sangat membingungkan. Jadi saya sarankan untuk Bapak Ibu yang mau beli KREA harus memahami mengenai bid offernya terlebih dahulu, cara menganalisa bid offer, kemudian harus punya trading plan yang sangat ketat. Kalau Bapak Ibu punya jiwa profil resiko yang konservatif seperti saya, lebih baik jauhi saham ini dulu karena berbahaya untuk psikologis Bapak Ibu ya. Oke, sekarang saya mau bahas mengenai broker summary-nya dulu hari ini. Untuk broker summary hari ini cukup oke harusnya karena bandarnya gantian beli dan retailnya gantian jualan. Oke, XA, AO, BK, CP, ini 4 broker yang sangat oke kalau misalnya mengakumulasi. Kemudian retail kompak jualan di harga yang mirip-mirip ya, dan value transaksinya juga mirip-mirip. Jadi menurut saya masih menarik. Bayarnya hanya ada 10, seller ada 47, berarti ada akumulasi yang sangat serius dari bandar. Bahkan sebenarnya hanya ada 6 bandar ya yang beli, karena sisanya ini hanya 70 juta ke bawah. Bukan terhitung akumulasi menurut saya. 700 juta ke atas baru terhitung akumulasi. Jadi menurut saya ini masih sangat menarik secara bandarmologi ya. Kemudian AVG-nya tapi ada di area bawah. Ini cukup bawah sih harusnya. Jadi kalau misalnya besok turun dulu, menarik. Harusnya bisa menjadi bisa ikutan spekulasi di area bawah sana. Di dekat-dekat 330 sampai dengan 340-an. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa lihat secara money flow. Money flow-nya cukup oke. Money flow in, retail out, institusi out, zombie foreign masuk. Oke, sepertinya KREA kembali ingin melanjutkan kenaikan kembali seperti sebelum-sebelumnya. Saat penurunan distribusi masif, kenaikannya diikuti dengan akumulasi yang cukup masif juga. Oke, masih ada peluang untuk melanjutkan naikkan ke atas ya. Tapi bisa juga seperti ini ya. Saat turun distribusi masif, kemudian saat kenaikan akumulasi masif juga saya kira saat itu akan melanjutkan kenaikan kembali karena sudah break
dari high sebelumnya, tapi ternyata turun kembali karena false dari maksud saya false breakout. Jadi ada potensi mungkin KREA naiknya hanya jebakan, tapi kita tidak tahu. Jadi kita harus buat plan-nya dulu aja. Jangan asal memprediksi harga mau kemana, kita harus buat plan dulu. Kita cek dulu, ini bisa menjadi area resisten ya, dan sekarang sudah disentuh. Kemudian koreksi. Kemudian sebentar. Kalau back to one day, di sini naik, oke, naik ganti warna, high-nya bisa menjadi, close-nya bisa menjadi area support. Ini cukup jauh, oke. Sebentar ya, saya mau pikirkan lebih dalam dulu biar saya tidak memberikan analisa yang ngasal. Oke, sini break high, break low, ke sini. Support terdekatnya sepertinya bisa di area sini dulu yang terdekat. Di sini bisa menjadi area support. Sebelumnya ini adalah area resisten ya. Karena di sini Bapak Ibu bisa lihat ada low dari candle terakhir yang mulai bearish. Low-nya di sini kemudian bisa menjadi area resisten, kemudian di breakout, dan sekarang bisa menjadi area supportnya kembali. Kemudian saya akan buat strateginya mungkin untuk main cepat saja ya untuk di saham KREA. Bisa seperti ini strateginya, buy di harga antara 340-an, close kalau maksud saya CL kalau close di bawah dari 328. TP yang terdekat tentu di high sekarang 360-an bisa dapat 7,9%, dan mungkin bisa lanjut lagi naik ke atas mungkin karena bandarnya masih beli banyak. Ada potensi ke sini dulu. Kalau misalnya berhasil bertahan di atas 370 bisa dapat 17%-an. Tapi kalau misalnya breakdown, lebih baik tunggu di area bawah lagi di harga 300-an ya. Di area support kuatnya lagi di sini. Oke, seperti itu untuk trading plan-nya ini. Yang lebih sabar tunggu di bawah, cut loss jika close di bawah sana, TP di sini. Oke, seperti itu aja untuk KREA. Saya sangat tidak sarankan untuk Bapak Ibu yang punya profil risiko konservatif atau yang mau main aman di sini. KREA ini lebih cocok untuk Bapak Ibu yang sudah paham dengan bid offer, sering scalping di saham seperti ini, dan juga punya profil risiko yang sangat agresif karena pergerakannya ini sangat volatil. Bisa naik dalam waktu cepat dan bisa diguyur dalam waktu cepat. Jadi harus terus pantau monitor ya. Oke, lanjut ke saham MPPA. MPPA harusnya lebih aman sih daripada KREA dan Pico karena pergerakannya lebih bisa diprediksi. Oke, sebelumnya saya pernah bahas MPPA tanggal 27 Oktober ya. Saat kenaikan ini saya bahas bahwa KREA maksud saya MPPA ada potensi koreksi dulu dan bisa cicil beli di area bawah sini di harga antara 137 sampai 134. Kalau turun lagi bisa koreksi lagi koleksi lagi, cicil lagi lebih banyak di harga 130 sampai dengan 126. Tapi ternyata support terakhirnya tidak disentuh, hanya dapat support pertama tapi tidak apa-apa. Yang penting sudah cuan ya, sudah cuan dikit, sudah lumayan, masih untung. Sekarang profit 12%-an lebih harusnya Bapak Ibu bisa dapat, atau mungkin 10%-an ya. Kalau tengah-tengah sini 10%-an, 11%-an masih sangat lumayan. Apakah masih menarik? Menurut saya masih sangat oke ya. Karena di sini Bapak Ibu bisa lihat ada potensi kalau misalnya besok berhasil di breakout, potensi membentuk pola yang sangat oke, yaitu inverted head and shoulders. Seperti ini, bisa lanjut naik, koreksi dulu, lanjut lagi naik ke atas seperti itu. Tapi jangan terlalu jauh dulu. Kita buat strateginya dulu, dan saya akan bahas dari broker summary-nya dulu deh. Untuk hari ini pembeli terbesarnya dari GR, BK, PDAKKI, oke, dan FZ. Oke, menarik. AVG-nya cukup atas di harga 147 sampai 150, dan kompak ya 3 broker besar ini di 147. Penjualnya ada OD, YP, dan sisanya di bawah mungkin ada retail, KK, EP, XA. Oke, YP juga ikutan. Oke, menurut saya menarik. Buyer ada 17, seller ada 44. Ada akumulasi yang sangat serius dari 3 broker ini. Menurut saya sangat menarik ya. Coba kita cek dari sini. Harusnya money flow in bagus.
Oke, money flow in bagus dalam beberapa hari terakhir sejak 1 November. Sekarang saya mau cek dari 1 November kita tarik, maksud saya 1 Oktober ya. 1 November benar. 1 November ke belakang di sini sejak hari Selasa. Akumulasinya oleh BK, GR, PD. Retail jualan, oke, menarik. Oke. Oke, menarik deh. Menurut saya masih cukup oke, masih ada potensi lanjut naik ke atas secara broker summary hari ini dan sejak 1 November. Sebentar. Logaritmik. Oke. Dan sekarang sudah mau mencoba untuk breakout lagi dari downtrend lainnya ya. Sebelumnya sudah mencoba breakout tapi tidak berhasil, koreksi dulu langsung breakout kembali. Ini hapus. Ini support kuatnya hapus, ini hapus. Ini resisten kuatnya, ini resisten selanjutnya. Jadi kalau misalnya besok lanjut naik ke atas mungkin bisa spekulasi buy on breakout ya, tapi saya tidak bisa memberikan titik entry-nya karena terlalu berbahaya. Saya lebih menyarankan tunggu konfirmasi. Kalau misalnya ternyata konfirmasi naik, kita tunggu koreksi dan di situ saat koreksi kita bisa beli. Mungkin besok bisa langsung mengetes area ini kali ya. Sebentar, saya tarik ke sini dulu. Mungkin bisa langsung ke harga 160-an besok kalau misalnya lanjut naik dan konfirmasi breakout. Bisa sampai ke sini dulu dan atau mungkin bisa langsung ke harga 170-an. Sebentar ya. Naik volume besar, koreksi volume besar, koreksi volume kecil, naik volume besar kembali. Oke. Ini saya anggap resikonya cukup lumayan ya. Jadi Bapak Ibu harus pantau juga saham seperti ini. Kita punya strategi buy on breakout aja. Buy breakout di sini, kalau misalnya sudah sampai sini dengan volume yang sangat oke, mungkin bisa consider beli dulu. Kemudian cut loss jika close di bawah dari 149 kembali. Kemudian TP yang terdekat tentu di sini dulu, dapat 170-an atau di sini deh yang terdekat 165 bisa dapat 6%-an. Dan TP yang kedua di area sini bisa dapat 12%-an. Dengan resiko hanya 3,87%. Seperti itu untuk MPPA. Tapi kalau misalnya besok koreksi dulu, kita cek chart 1 jam untuk mencari support terdekatnya. Ini bisa menjadi area support terdekatnya ya. Area antara harga 139 sampai dengan harga 144. Kalau misalnya turun lagi bisa consider buy. Dan strategi yang kedua ini menurut saya jauh lebih aman seperti ini permainannya. Strateginya maksud saya. Cicil beli di area bawah sini, kalau turun lagi ke bawah bisa cicil lebih banyak lagi. Dan cut loss jika close di bawah dari 128. Ini usahakan AVG-nya di area bawah sana, kemudian cut loss jika close dari bawah sini. 6,6% potensi cut loss, tapi kalau misalnya naik atau mengikuti pergerakan yang seharusnya turun lanjut naik kembali, mungkin bisa lanjut sampai ke sini bisa dapat 21% dan mungkin bisa lanjut dapat ke 100% dari Fibonacci-nya. Maksud saya 200% ya dari pola ini, yaitu di harga 200-an. Mungkin bisa sampai 200-an kembali ya. Kebetulan ini adalah neckline, ini adalah neckline-nya juga. Mungkin bisa di tengah-tengah sini deh kita mau main aman dulu. Atau di high ini aja dulu ya, jangan terlalu jauh. Kita main aman dulu aja, mungkin bisa sampai ke 190-an kembali. Untuk MPPA seperti ini aja. Kalau mau main agresif bisa menggunakan buy on breakout, tapi kalau mau main aman bisa menggunakan buy on weakness seperti ini. Oke, MPPA masih sangat menarik untuk dipantau. Oke, lanjut yang terakhir adalah saham PANI. Saham PANI sudah saya bahas tadi pagi ya, sebelum open market, karena ada yang ada teman viewers yang request saham PANI dan ternyata memang benar saham PANI ini sangat menarik dan saya sarankan untuk yang agresif bisa buy on breakout di sini di harga 1036 dan TP-nya yang terdekat di area sini yaitu harga 1120, tapi ternyata dilebihkan oleh market bisa sampai 1160-an.
Kalau Bapak Ibu sudah menggunakan trading plan ini, happy cuan. Tapi kalau yang belum dapat, tidak apa-apa, kita cari titik entry yang terbaru. Dan sepertinya mencari titik entry di sini lebih mudah ya harusnya. Di sini hapus dulu, ini sudah tidak valid, ini hapus, tidak valid. Nah, di sini kan sudah downtrend, membentuk higher low dan maksud saya lower low dan lower high. Di sini downtrend. Kemudian di sini sebentar. Di sini membentuk lower low, kemudian lower high, tapi membentuk higher low dan tiba-tiba membentuk higher high. Jadi kita harus mencari area koreksinya karena ini sudah tidak menjadi downtrend kembali. Sekarang sudah berpotensi membentuk saham yang sideways cenderung bullish. Di sini adalah area break of structure-nya, change of character. Dan biasanya saya mencari area koreksi dengan cara seperti ini. Setelah breakout dari high sebelumnya, kita tarik dari last low ke last high. Di sini semoga bisa menjadi last high karena ada potensi koreksi besoknya. Kalau misalnya tidak berhasil koreksi tapi ternyata lanjut naik ke atas, berarti kita tunggu koreksinya kembali, jangan langsung mengejar ya, karena berbahaya. Oke, dan biasanya saya menggunakan strategi seperti ini. Buy di area antara 50% Fibonacci sampai dengan area 38,2% Fibonacci. Kemudian saya gunakan multi time frame analysis dengan chart 1 jam. Di sini bisa valid ya. Ini adalah area yang cukup valid menjadi area support. Karena di sini disebut apa ya kalau orang-orang sering sebut. Tapi saya menyebutnya adalah area gap dari closing. Di sini adalah area yang sering menjadi support. Kemudian di sini adalah area support dari neckline cup and handle. Di sini Bapak Ibu bisa lihat ini adalah cupnya, ini adalah handle besarnya di sini. Breakout dengan volume besar, ada potensi koreksi dulu dan lanjut lagi naik ke atas seperti itu. Kemudian ini adalah neckline dari mini double tops. Jadi bisa menjadi area supportnya juga. Jadi tengah-tengah sini bisa menjadi area support yang cukup oke sepertinya. Tapi kalau Bapak Ibu tidak sabar, mungkin bisa cicil beli di area sini ya. Di area sini bisa cicil beli karena ini bisa menjadi area supportnya juga karena sudah mantul. Kemudian kalau misalnya kembali turun bisa cicil lagi di area bawah sini 61,8%. Seperti itu. Oke, secara teknikal seperti ini. Oke, ketinggalan untuk broker summary-nya. Saya lupa bahas broker summary-nya dulu. Untuk broker summary hari ini akumulasi cukup oke dari YP, AZ, BK. Ini sepertinya big player dari YP ikutan beli. Institusi AZ dan bandar asing BK juga ikutan beli. Akumulasi di AVG yang cukup atas ya, terhitung cukup atas ya. Ini 1090, 1080, 1116. Ini cukup atas, harusnya dekat-dekat sini. Oke, dekat area support yang terdekat ya. Jadi menurut saya ini masih menarik. Mungkin ada potensi koreksinya hanya sampai sini saja, terus kemudian lanjut naik ke atas. Tapi belum ada konfirmasi, jadi saya tidak bisa mengatakan hal itu. Ini hanya prediksi atau potensi saja ya. Kita harus buat strategi lagi nanti. Untuk money flow-nya kita cek di sini. Money flow-nya in cukup oke, menarik. Sejak 31 Oktober. Oke, retail keluar, gantian institusi masuk. Oke, menarik. Sekarang saya mau tarik ke 31 Oktober. 1 minggu tepat. YP beli besar, BK juga ikutan, AZ, ZP. Oke, ini broker-broker yang cukup oke ya kalau mengakumulasi. Penjualnya ada PD, AK, YJ, KK, IN. Oke, tukeran barang sepertinya. Tapi lebih tepatnya ke arah akumulasi. Buyer ada 23, seller ada 40. Ini ada akumulasi yang cukup serius dari bandar. Jadi menurut saya saham ini masih ada potensial naik ke atas. Dan AVG bandar ada di harga 1020 sampai 1060. Ini area yang cukup atas ya ini. Dari low-nya aja, dari last low yang terbesarnya di harga 800. Dan last high hari ini di harga 1150. Tapi AVG bandar ada di harga 1020-an. Area yang cukup atas ya bisa dibilang. Ada di area sepertiga atas. Jadi menurut saya masih sangat menarik. Masih ada potensi lanjut naik ke atas. AVG-nya kebetulan ada di area dekat neckline ya.
dekat-dekat neckline sini. Oke, untuk strateginya yang pertama untuk main aman. Untuk main aman mungkin bisa seperti ini. Cicil pertama di sini ya. Ini cicilan pertama. Saya tandain dulu. Buy pertama di sini, kemudian buy kedua di sini, buy ketiga di sini, buy terakhir. Ini buy 2. Ini buy ketiga. Oke, seperti ini. Usahakan AVG ada di area bawah sini sehingga resikonya bisa hanya sebesar 5%-an saja. TP yang terdekat tentu di sini dulu, last high-nya dulu. Tapi masih ada potensi menguat, bisa sampai sekitar. Potensi menguatnya bisa sampai ke high sebelumnya di harga 1250-an ya, bisa di sampai sini. Karena ini bisa menjadi area resisten ya. Oke, seperti ini juga bisa menjadi area 127,2% ya, tapi terlalu jauh, ini 1260. Kita targetkan ke 1250 dulu aja, lebih dekat. Oke, seperti itu bisa dapat antara 14 sampai dengan 24% potensial profit dan resikonya hanya sekitar 5% saja. Jadi atur sendiri money manajemennya seperti apa. Kalau mau lebih agresif mungkin bisa, tapi saya tidak sarankan ini ya, karena lebih berbahaya. Saya lebih sarankan cara aman saja. Untuk yang agresif mungkin bisa seperti ini. Main cepat dulu. Cut loss jika close di bawah dari sini. Kalau misalnya turun lagi ke bawah, jadi kita bisa cicil beli lagi, jangan sampai nyangkut. TP yang terdekat tentu di sini dulu, sangat oke ya. Perbandingannya hanya 3,35/1 dan bisa sampai ke sini. Bisa dapat 14%, 6 sampai 14% dengan resiko hanya 1,85%, sangat menarik menurut saya di saham Pani. Jadi menurut saya masih sangat potensial untuk saham Pani, sangat menarik. Kemudian untuk money manajemennya di sini saya akan berikan ulang. Misal pembelian pertama di harga 1090 ya, 1090 biar fix dapat, jangan nawar terlalu sadis. 1090 pembelian pertama, pembelian kedua di 1040, pembelian terakhir di harga 985. Oke, di sini ke Neo BDM, ke bagian money management di sini 1090, kemudian 1040 ya, kemudian 985, kemudian cut loss-nya kalau close di bawah dari 950 dan resikonya hanya 1% dari total modal. Jadi misal total modal Bapak Ibu yang ada di portofolio adalah 100 juta, resikonya hanya 1 juta, fee-nya 0,4% seperti biasa. Balance-nya yang kita punya yaitu misal total modalnya 100 juta ya di portofolio. Jadi kita kalkulasikan dan bisa dapat strategi seperti ini. Dengan total hanya mengeluarkan sebesar 14 juta di saham seperti ini, kita bisa dapat estimasi profit yang cukup oke. Dan resikonya hanya 1 juta rupiah. Estimasi average-nya di harga 1015. Cukup oke ya, ini cukup bawah. 1015 dekat-dekat sini. Oke, seperti itu untuk strateginya untuk Pani. Dan menurut saya masih sangat menarik karena masih ada akumulasi dari bandar dengan AVG yang cukup atas. Oke, seperti itu aja. Sekian pembahasan dari saya, semoga bermanfaat dan dapat memberi insight untuk Bapak Ibu. Jangan lupa subscribe dan komen sama apa saja yang ingin saya bahas ke depannya. Mungkin ada saham menarik yang menurut Bapak Ibu terlewat oleh saya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat malam.